adalah doruriyah ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Iya, apabila jidat kita tidak kena sejadah, apakah sholatnya tidak sah? Lebih tepatnya bukan tidak sah ya teman-teman ya. Lebih tepatnya itu adalah sesuatu yang dilarang banget secara takkid ya. Sah dan tidak sahnya itu tentu sah karena itu bukan rukun sholat. Dia sah tapi ada dilarang banget kayak gitu ya. Karena kan jidat harus nempel sejadah bukan rukun sholat. Sebenarnya sholatnya sah, tapi memang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah itu marah kepada orang-orang yang jidatnya tidak kena sejadah, termasuk laki-laki sorban itu harus kena sejadah, pakai sorban ya. Makanya gini teman-teman, aku jelasin ya. Tidak boleh kening kita ini terkena benda yang bergerak. Laki-laki tidak boleh kening kena sorban. Perempuan tak boleh kening kena hijab. Kalau saat sujud itu maksudnya. Kalau sah-sah, sesuatu itu dianggap sah adalah lakukan rukunnya. Sah dia tuh. Lakukan rukunnya. Sah dia tuh. Oke guys, besti. Gimana kalau aku sholatnya duduk karena sedang cedera kaki? Shallu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa duduk, baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalqiyan. Kalau nggak bisa, maka telentang. Boleh. Nggak ada masalah. Kita doain semoga teman-teman yang sakit, Mbak Hilda, semoga Allah sembuhkan ya teman-teman ya. Sholat di atas kasur boleh nggak? Selagi kasurnya nggak kena najis ya. Ustazah boleh nggak baca doa Rajab lebih dari 70 kali? Boleh. Semua ibadah sunnah, dia tidak ada syarat dan ketentuannya. Iya teman-teman ya, tidak ada, boleh 7 kali, 100 kali, terserah. Tapi yang penting aku pengennya konsisten, karena istiqomah itu di atas takwa ya. Maaf mau nanya, kalau suami sholat di rumah, apakah sholatnya sah? Sah, karena sholat ke masjid bagi laki-laki itu adalah sunnah muakkad ya, sunnah mendekati wajib. Sebagian mengatakan wajib is okay. Iya, kita doakan ya Mbak Wahyu ya, semoga dilunaskan, amin. Ya, halo Mbak Dewi, minta doanya semoga saya istiqomah berhijab. Oh iya, hanya perlu dilakukan tiap hari aja, hanya perlu dilakukan tiap hari aja. Palingan cuma 2 minggu aja galaunya. Mungkin teman-teman menjadi tidak suka, mungkin di sedikit, woi jilbab sekarang ya, ngeri ya, takut aku, panas aku, dikit-dikit aja. Setelah itu udah terbiasa, ya teman-teman ya. Bun, boleh nggak puasa 10 hari berturut-turut? Boleh, untuk Rajab. 30 hari tidak boleh, haram. Halo Mbak Ani, iya, assalamualaikum. Ulangi Ustazah yang masalah kening, tak kena sejadah, mau direkam. Buat apa teman-teman? Direkam buat apa? Buat di kemana? Ustazah sebelum sholat taubat apa harus mandi taubat juga? Tidak harus teman-teman ya, hanya sunnah saja ya. Hanya sunnah saja tapi tidak harus ya teman-teman ya. Grogi aku kok direkam. Teman-teman share-nya ke grup Wawa aja ya. Ya di TikTok ada aku, tenang aja. Ustazah kalau di celana dalam ada keputihan, sholatnya sah enggak? Kalau untuk keputihan, istinja atau cebok tetap dianjurkan setiap wudhu. Kan istinja itu sunnah guys, kan tidak wajib ya, dia sunnah wudhu. Tapi teman-teman kalau keputihan harus cebok dulu. Supaya pas sholat teman-teman bisa aman. Iya, kan keputihan nggak selama-lamanya sepanjang masa kan. Hanya pada waktu tertentu aja, mungkin lagi capek, lagi stres kan, lagi mikiran aku gitu kan. Nah, cebok itu aja. Nanti waktu sholatnya jangan dipikirkan, Allahu Akbar, keluar nggak ya, jangan pikir-pikir, ya. Iya, selalu buat ustazah siap. Teman-teman sehat ya. Ustazah, wanita nggak boleh pakai celana panjang ya keluar rumah. Mau aku jawab yang sebenar-benarnya atau gimana? Yakin siap aku jawab yang sebenarnya? Kalau yakin bilang siap dulu. Klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Perempuan tidak boleh pakai celana. Dalam Quran, dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa yudnina alaihinna min jalabibihinna. Perempuan hanya boleh pakai gamis atau rok, tidak boleh pakai celana. Kalau aku bilang boleh mak, kena aku nanti berbahaya. Kulat juga nggak boleh. As-sirwalu lirijal, celana itu pakaian laki-laki. Jadi dia tidak boleh berbelah. Yang boleh itu adalah rok celana ya. Ya, jadi izin teman-teman agak pusing-pusing sedikit nggak ada masalah ya, karena mau nggak mau kulil haq walau kana murran. Ya, katakan yang benar itu adalah benar walaupun bikin pusing netizen, ya kan? Oh nggak gitu bunyi hadisnya, nggak. Bunyi mahfuzatnya tidak.
Ya, katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Kulot juga nggak bisa. Celana itu pakaian laki-laki, hanya boleh di dalam gamis atau di dalam rok. Teman-teman jangan khawatir, aku juga wanita, teman-teman juga wanita, kan? Jadi aku juga merasa berat syariat Islam, tapi sama-sama itu adalah kewajiban kita. Aku sudah sampai kemana teman-teman ya? Aku udah sampai ke Bukit Uhud. Aku udah naik ke Gua Hiro, aku sudah naik ke Bukit Sinai, udah naik ke Bukit Trusina, udah pergi ke Gua Sur, udah pergi ke Switzerland, Gunung Alpen tertinggi di benua Eropa, sudah pergi kemana-mana. Dan semuanya teman-teman bisa saksikan di kanal-kanal aku, di sosmed-sosmed aku, semuanya pakai rok teman-teman. So nggak ada masalah teman-teman, pakai rok tetap bisa naik Bukit Sinai, pakai rok tetap bisa pergi kemanapun. Aku juga sudah main ke Disneyland Paris, sudah main ke Universal Studio, udah main ke mana-mana yang gerakannya membutuhkan gerakan yang banyak ya. Nah aku pakainya rok celana. Kalau ke sana dia ada rok, depan rok, belakang rok. Tapi depan rok, belakang rok, nanti dia bebelah ada celana di dalamnya. Coba teman-teman mau bantah gimana? Mau bantah aku, mau bantah Al-Quran gak bisa. Karena aku udah buktikan bahwa semuanya bisa. Ada jemaah aku bilang, Ustazah kami pulang kampung, bolehlah pakai celana. Pulang kampung, aku sampai ke Disneyland, teriak-teriakan, sampai aku kemana-mana teman-teman ya. Dan semuanya pakai rok, masih hidup sampai sekarang, masih hadir di tengah teman-teman semuanya. Bisa dilihat aku di sosmed aku di Switzerland ya, mendaki gunung ya, salju, hidup sampai sekarang. Jadi walaupun di depan rumah nggak boleh ya, kulot nggak bisa kan, nanya akhirnya aku jawab, pusing kan, ya udah biarin gitu ya, kulot nggak bisa. Naik motor gamis tersingkap, terlihat celana dalam yang panjang di dalam nggak apa-apa. Ya, ada juga yang bilang gini guys, Ustazah tuh bisa ngomong aja nih, kan Ustazah pakai mobil, kami kan pakai motor lah. Aku kan nggak begitu lahir langsung pakai mobil, enggak. Aku 5 tahun juga ceramah pakai motor dan pakai gamis, pakai rok. Kuliah S1 aku, S2 aku juga pakai motor, pakai gamis juga, pakai rok, masih hidup sampai sekarang. Kalau olahraga di tempat umum pakai rok celana, kalau di dalam indoor bolehlah pakai yang lain karena kita perempuan semua. Oke, tuntunan pekerjaan juga bukan dororiyah, harusnya tidak ya, tapi ya gimana teman-teman. Oke, kalau untuk gamis jilbab dia tidak bisa ditoleransi karena dia adalah ayat Quran, qot'i dalalah qot'i subut. Qot'i dalalah qot'i subut. Qot'i dalalah qot'i subut. Jelas dalilnya, jelas hukumnya, nggak bisa diganggu gugat. Kalau senam indoor boleh pakai celana, boleh, nggak ada masalah. Kalau outdoor harusnya teman-teman tetap pakai ini ya, pakai gamis atau di dalamnya ada celana atau pakai rok celana, iya kan? Oke, ngapain nanya? Pusing kan? Nah, nggak boleh pakai celana teman-teman ya, nggak bisa ya. Coba dilihat ya, Al-Araf 59 An-Nur 41, seluruh ulama madhab sepakat, seluruh ulama mazhab sepakat bahwa pakaian wanita itu terhampar sampai ke bawah, baik dalam bentuk rok maupun dalam bentuk gamis. Dia terhampar teman-teman, tidak boleh yang berbelah. Oke? Iya, gimana? Rok kulot nggak bisa, rok bisa ya. Alhamdulillah elegan juga ya pakai rok. Iya teman-teman ya, kita lebih kelihatan lebih kelihatan wise, lebih kelihatan punya derajat lah ya teman-teman ya. Dah mau bantah apa? Coba. Wah aku susah Ustazah, aku pulang kampung. Aku nggak pulang kampung, aku pulang kampung malah nyetir guys. Aku udah sampai kemana coba? Teman-teman tahulah ya. Nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya aku. Ini ya, aku udah kemana-mana mau dibantah, nggak bisa ya, nggak bisa besti. Aduh pusing, salah siapa nanya ya. Ba'dah harusnya nggak boleh juga, walaupun dia pekerjaan harusnya tidak boleh teman-teman ya. Tapi ya gimana, iya kan? Karena pekerjaan itu kalau kita nggak kerja, dia darurat itu adalah yang menyebabkan meninggal kita. Baru kita itu darurat, baru kita boleh pakai. Kalau nggak pakai celana mati kita, baru kita boleh pakai ya.
Amin, amin, amin ya, gitu. Nggak harus gamis, boleh rok Mbak Dewi ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau olahraga ada rok celana. Ya, dibilang kayak ustazah aja. Ya enggak teman-teman kan ya betul. Kan bisa pakai kemeja, bisa pakai kaos di bawahnya tetap rok ya. Oke. Suami saya senangnya saya pakai celana. La ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Oke. Mau aku ceramah lagi tentang aurat? Nanti aku ceramah. Nanti klik tuh, follow dulu, klik bacaan yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Masih jualan Quran nggak? Ya masih ada teman-teman, Quran masih ada. Yang udah punya bukunya jangan lupa dibaca buku ya. Dibaca bukunya dan arti bacaan sholatnya dihafal ya. Oke, rok jeans nggak apa-apa. Aku banyak punya rok jeans, gamis jeans. Oke, mau bantah gimana? Iya, ya, gitu teman-teman ya. Oke, boleh nanti aku ceramah ya tentang aurat. Tapi teman-teman follow aja dulu. Klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Kalau berenang cari berenang khusus wanita. Kalau mau nge-gym cari gym jadwal-jadwal wanita. Cari aja. Di sini kalau di tempat aku ya ada senam khusus wanita. Kalau campur ya di rumah aja lah. Iya kan? Gitu guys. Ya, apalagi? Rok celana itu kayak gimana ya guys? Rok celana itu kayak gimana ya guys? Dia kayak Jeffrey Al-Bukhari tapi di belakangnya rok. Kalau Jeffrey Al-Bukhari belakangnya celana kan? Ya, hati-hati loh, jangan ku tampilan keranjang kuning nanti rok celana. Itu masih boleh. Bisa naik motor, bisa bertinju ya. Aku kemarin ke Bukit Sinai pakai rok celana. Kalau ke Switzerland, Gunung Alpen di Eropa Barat itu pakai rok. Kalau Gua Hiro pakai gamis. Ke Bukit Sur aku pakai gamis. Coba bayangkan teman-teman. Ya, oke. Sampai aku ke Gua Hiro pakai gamis. Cantik ajanya berfoto di atas, cus, mantap ajanya. Ya ke pantai aku pakai gamis berputar aku waktu masih muda dulu. Ku suruh temanku ambil video slow motion, top, jadi mantap. Oke, aman, bahagia kita yang cipta. Apakah mudah? Tidak mudah. Tapi kayak mana? Kita harus terikat. Kulot ndak ada, celana ndak boleh. Ya dia nggak boleh berbelah. Pakai sarung boleh, iya, suamiku suka pakai gamis, benar ya. Rok celana bukan kulot, dia rok. Depannya tutup rok, belakangnya tutup rok. Siap. Nanti kita cari yuk untuk rok celana yuk. Iya siap ya. Gitulah guys. Oke, kalau sedang pergi haid, jilbab dililit leher boleh nggak? Harus tutup dada ya. Oh teman-teman berarti belum dengerin video apa, belum lihat video aku ya tentang aurat, belum lihat ini ya video live aku ya. Makanya teman-teman follow dulu tuh, klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya ya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Senam di luar ruangan ada ada laki-laki, janganlah ya. Oke. Wajib pakaian muslimah wajib ya. Cuman perbedaan pendapatnya, ada yang bilang boleh berpotongan, ada yang bilang boleh tak potongan, ya kan. Oke, ya teman-teman lihat ke YT aku ya, YT channel aku, di sana ada tentang aurat ya. Sehat ya guys. Aduh, mantap. Aman. Puasa Rajab 1, 2, 3 apa boleh lebih utama sama hari ke-10? Dah follow dari tolong. Ustazah, puasa Rajab hari 1, 2 dan 3 apa lebih utama sama hari ke-10? Mbak, intinya puasa Rajab itu Mbak adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Tidak ada yang paling utama. Mau Mbak puasa Senin Kamis, mau Mbak puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Mau Mbak puasa Senin Yaumul Bid, ya mau di 1, 2, 3, mau 3, 4, 5. Tidak ada dalil yang menjelaskan hari keberapa. Tidak ada. Dalilnya cuman wa minal hurum fasum. Di bulan haram berpuasalah. Cuman itu aja teman-teman. Ya.
Ya sama-sama ya, udah ya Mbak Bulbul ya. Kalau puasa Rajab apa hukumnya? 13 sampai 22 itu sunnah, nggak ada masalah. Kalau haid terlalu lama, lebih dari 15 hari itu istihadah. Yuk kita belajar ikhlas dari apa, Pak Mbak Cece? Belajar ikhlas dari mana? Ikhlas tuh banyak. Ikhlas terhadap kemaksiatan, ikhlas terhadap kematian, ikhlas terhadap kehilangan orang. Coba pertanyaannya didetilkan lagi ya. Puasa Rajab itu beruntun niat buat puasa. Apa tadi? Aku mau jawab apa tadi guys? Lupa aku. Senin Kamis Selasanya kodo boleh. Oh ya, kalau haid terlalu lama ya. Haid terlalu lama itu namanya istihadah. Ya, lagi pusing. Mbak Mima ya. Istihadah itu adalah haid yang lebih dari 15 hari. Ya, nanti aku sampaikan ya cara ngitung istihadah ya di Vidya. Jawab azan sama istihadah ya. Nah, jadi lebih dari 15 hari, maka hari ke-16-nya itu adalah istihadah. Istihadah itu adalah bukan darah haid lagi, tapi dia darah sakit saja ya. Jadi dia boleh sholat, boleh puasa, boleh sholat. Iya, Mbak Bes lah yang catat. Masa aku yang catat semua? Boleh sholat, boleh puasa, boleh umroh, boleh tawaf. Tapi berhubungan badan tidak dilarang. Cuman tanya dokter dulu deh. Aku rasa sangat berbahaya ya. Oke, iya puasa Rajab bisa beruntun niat bisa bayar hutang Ramadan bisa, tapi jangan 30 hari. Oke, Ustazah bolehkah puasa 2 Rajab aja, Senin dan Kamis? Boleh. Guys, pengumuman puasa Rajab itu adalah sunnah. Ya, jadi teman-teman, iya sih Mbak Bes. Jadi teman-teman perbanyak aja. Nggak ada ini nggak boleh harus dimulai dari sini, harus 10 hari, harus begini begitu, tidak. Sunnah, santai aja. Ketemu Senin puasa Senin Kamis, ketemu Kamis puasa Senin Kamis, pengen puasa kodo, santai aja ya. Lagi pusing saja, jangan ditertawain. Aku mau ketawa, emang kenapa? Nggak kenapa aja kan. Pusing, nggak boleh pakai celana. Oke, gitu ya teman-teman ya. Santai aja teman-teman ya. Oke, pengen puasa kodo. Ketemu yang mulbit, ya udah puasa yang mulbit. Ketemu Senin Kamis gitu ya. Santai aja teman-teman, jangan pusing-pusing. Yang penting teman-teman melakukan puasa wafil hurum fasum. Di bulan haram berpuasa. Oke, paham ya teman-teman ya? Puasa Rajab harus mandi dulu nggak? Harus mandi. Kalau dalam keadaan junub tetap mandi ya. Oke. Tentang nasab anak di luar nikah. Oke, nanti PR ya. Catat ya teman-teman ya. Nasab anak di luar nikah ya. Anak di luar nikah tuh nggak bernasab teman-teman. Ya, nanti dia dinikahkan oleh wali hakim. Nanti aku buat ya. Ya, oke. Ya. Oke. Teman-teman yang aku sayangi karena Allah, kalau puasa Daud yang sifatnya sudah permanen itu nggak apa-apa, Sabtu, Senin, karena dia sudah termasuk teman-teman anggap sebagai permanen. Tapi kalau dia insidental, Minggu harus puasa. Oke, sehat ya. Puasa qada Ramadan 10 hari boleh. Berturut-turut boleh, nggak ada masalah. It's okay, no problem. Senyum dulu guys, ini tahaku didengar tang. Mandi junub mesti pakai sampo apa nggak harus? Ya nggak harus lah, justru mandi junub jangan pakai sampo. Kalau pakai sampo, teman-teman kalau mandi junubnya pakai sampo nanti suci tapi tidak mensucikan. Jadi mandi dulu, sengaja aku mandi junub, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, sebelum itu cebok dulu ya, disunahkan cebok, kemudian ambil air, tumpahkan ke kepala 3 kali, kemudian badan bagian kanan, kemudian badan bagian kiri gitu ya. Kemudian udah baru teman-teman boleh pakai sampo ya. Bentar ya. Gitu. Aku mau lihat diriku dulu, guys. Kayak ustazah gitu pula aku ya kayaknya. Paling nggak gitu-gitu kali lah aku rasa. Ya, halo Mbak Betty, iya Mbak Denny, ya saya puasa 1 hari bulan Rajab pas hari Sabtu, harusnya kemarin tidak ya, tapi ya udahlah yang lalu biar berlalu. Aku memang bergetar dan besok itu langsung kebuat videonya ya, nggak apa-apa lah ya. Sholat taubat nasuha, tolong dong bimbing. Nggak ada taubat nasuha, nasuha itu nama orang
Ya, maka ada dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah seperti taubatnya Nasuha. Nasuha itu nama orang yang pernah bertaubat pada masa Rasulullah. Saking dia bertaubatnya, namanya diabadikan dalam surat At-Tahrim. Ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, bentar ya, bentar ya. Oke ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Taubat nasuha itu bukan nama taubat, tetapi dia adalah tapi dia adalah nasuha yang ada pada masa Rasulullah. Betul, nama seseorang Mbak Ibnu. Sehingga diabadikan dalam Al-Qur'an ya. Sama dengan Maryam diabadikan dalam Al-Qur'an ya. Nah, caranya seperti sholat biasa. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala ya. Kalau sholat di masjid nggak ada kursi ya terserah teman-teman, sholat duduk itu terserah mau modelnya kayak gimana ya. Mau modelnya selonjoran atau kemudian teman-teman melipat kaki itu nggak masalah. Di rumahku dekat dengan langgar. Kalau sholat di langgar kita mau imam, sedangkan kita mau minta banyak doa. Doa ikut imam dulu. Kita sholat di musola ya. Kita doa ikut imam dulu. Doa ikut amin 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 amin. Nanti imamnya bilang walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman langsung doa. Doa sendiri. Gitu. Nggak cuma dilanggar kayak gitu teman-teman. Aku puasa Rajab Sabtu Minggu, sekarang nggak puasa nggak apa-apa Mbak Sofi. Seperti Sabtu Minggu udah. Ya. Jadi kayak gitu. Teman-teman kalau habis doa dengan imam walhamdulillahi rabbil alamin itu langsung bubar ya. Oh kalau kami di sini enggak guys, udah pada tahu itu walhamdulillahirabbil alamin, langsung doa masing-masing. Itu lama tuh jemaah tuh diam dulu semuanya doa masing-masing. Di tempat teman-teman cemana itu? Paham nggak maksud aku nih? Kalau sholat maghrib itu qobliyah apa ba'diyah? Ada qobliyah muakkad dan ba'diyah sunnah muakkad, qobliyah sunnah biasa. Umi Azkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh bubar langsung ya? Oh, jadi walhamdulillahirabbil alamin. Itu gini dulu, guys. Gini dulu, geng. Gini doa. Setelah dibimbing Ustadz, cut kayak gitu. Cut pula ya. Kayak gitu semuanya. Sama ya? Oke. Bubar. Waduh, ada rudal Hamas kali ya. Ada yang bubar, ada yang doa dulu. Nah, gitu ya. Kak, gimana ke anak perempuan punya niat tidak ingin nikah karena trust isu sama cowok. Yang penting dia tidak terjebak ke dalam kemaksiatan. Ya, ketika dia trust issue sama cowok dan dia tidak menikah dan dia tidak berzina dan mampu menahan hawa nafsunya, itu nggak masalah. Halo Mbak Neni, iya Mbak Noni, Mbak puasa Rajab, Mbak puasa Rajab. Puasa Rajab dimulai hari Senin boleh ya. Tapi ketika dia berzina dan mengharuskan dia berzina, tidak bisa menahan nafsu syahwatnya, wajib dia nikah. Sholat apa aja yang qobliyah? Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya. Sebelum maghrib hati-hati ya. Kalau kurang ilmunya jangan lakukan dulu. Karena kalau udah ada cahaya merah jangan. Kalau udah gelap, kalau udah gelap baru boleh. Ya. Siap Pak Riza, penyakit medis bisa sembuh dengan ruqyah? Bisa teman-teman ya, bisa. Ya, ruqyah itu kan kita berdoa sama Allah. Mau dia medis non medis kan Allah yang kasih. Oke? Cepcus sampai paham. Senyum sikit lah guys. Kalau doa dulu baru kita ikut doa Ustadz bagaimana? Kan Ustadznya udah langsung doa. Bagusnya teman-teman ikut Ustadz dulu. Baru teman-teman doa sini. Kalau keputihan keluar pas sholat jangan difikir. Itu di wilayah yang kita tidak tahu guys. Ya itu wilayah yang kita tidak tahu. Jangan, Allahu Akbar kayaknya keluar nggak nih ya. Tak terbaca nanti Al-Fatihah. Sampai paham. Deodoran itu parfumnya ada etil alkohol, itu gimana kalau dibawa sholat? Cari ukuran metanolnya itu di bawah 3% ya. Cari produk-produk yang di bawah 3% ya. Cepcus, sholat qobliyah. Apa? Aku niat puasa, tapi mamaku bilang jangan dulu puasa karena aku lagi diare. Harus ikut mana ya? Ya kalau diare lebih baik jangan. Jangan ya, karena kita sakit nanti mendatangkan mudarat bagi diri kita. Hifzun nafs adalah wajib. Menjaga diri adalah wajib.
Ya. Oke, ikhlas dalam menerima keputusan orang. Terima keputusan orang itu jika tidak melanggar syariat. Tolak keputusannya jika melanggar syariat. Cus, bestoy mana Zah? Iya.